Covernya kita tampilkan pertama kali. Ini cover asli yang kemudian kita periksa. Dan skripsi ini itu saya periksa, saya dapatkan dari wakil rektor. Iya. Oke. Inilah skripsi asli dari orang yang tertulis di sini namanya Joko Widodo. Saya waktu itu inilah yang kemudian pertama kali disoal oleh kawan Resmond. Hurufnya terlalu canggih. Ini hurufnya dicetak dengan mesin cetak baru. Saya tidak hanya melihat hurufnya, Mas Aiman. Saya lihat kertasnya. Jadi, satu hipotesis yang kami lakukan adalah ketika kemudian ini keluar, maka bentuk dari ijazah dan fotokopi ijazah Jokowi ini banyak. Ada 3 institusi yang menampilkan ijazah yang berbeda. Bareskrim Mabes Polri melalui Dirtipidum. Yang kedua, KPU Nasional karena permintaan yang sudah. Ini nggak ada hubungannya penelitian. Ini nggak ada hubungannya, ini kacau. Nggak pernah ada itu. Ada toples itu bahwasannya. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Terima kasih Mas Aiman dan semua pemirsa Rakyat Bersuara. Jadi gini, inilah pengalaman yang paling unik kalau di negeri tercinta kita bersama Republik Indonesia, bernama Republik Indonesia. Saya, Mas Aiman dan semuanya, melakukan ini bukan hanya terakhir soal ijazah atau bahkan riwayat pendidikannya Gibran itu. Tahun 99, ketika belum ada orang yang berani turun, waktu itu ada rekaman suara Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Agilip. Waktu itu saya yang memeriksa kualitas suaranya. Jadi bocor rekaman pembicaraan istana. Andi Galip waktu itu. Andi Galip. Iya, Jaksa Agung. Jaksa Agung. Tidak ada orang yang berani meneliti dan saya tampil untuk meneliti. Dan itu memang heboh. Karena saya meneliti dengan audio spectrum analyzer. Tapi respon pemerintah waktu itu, bahkan respon Pak Habibie waktu itu luar biasa. Saya diundang ke BIA, Badan Intelijen ABRI. Jadi bukan BIN waktu itu. Sekarang BAIS. Sekarang BAIS. Iya. Saya bukan di sidang, saya didengarkan oleh para ahli-ahli dari BAIS. Saya mempresentasikan kenapa saya bisa meyakinkan dengan itu 100%. Waktu itu saya bilang 100% itu rekaman suara Pak Habibie dan Pak Andi Galip. Kesimpulannya clear, itu rekaman kebocoran di istana. Jadi benar? Benar. Oke. Jadi apresiasi yang diterima dan kemudian apa? Penyelidikan ke dalam, jangan sampai berikutnya bocor lagi. Oke. Itulah sebenarnya yang diinginkan. Tidak hanya itu, mohon maaf harus saya sebut. Habis itu ada, itu tahun 99. Habis itu tahun 2000. Mungkin teman-teman pernah dengar, ada foto mantan presiden, maaf harus saya sebut, Gus Dur. Dengan seorang wanita, Arianti Borusi Tepu. Saya juga yang memeriksa. Dan itu tidak mudah. Dampak pertama saya Kang Sobari, banyak sekali teman-teman Banser yang waktu itu mau nyerang tapi mempertanyakan, bagus. Mereka tidak menghujat saya. Mas kok bisa kayak gitu? Saya jelaskan detailnya, ini dan Gus Dur dijebak. Di sebuah hotel namanya Hotel Raden, di Jalan Raden Saleh. Clear, hotelnya kita datengin, semua bla 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 bla, selesai. Dan bukan hanya itu Mas Aiman. Kalau soal-soal penelitian kayak gini, apakah saya mendatangi Pak Habibie, saya tanya Pak Habibie, apakah Bapak teleponnya disadap? Kan tidak. Apakah Gus Dur saya juga tanya, Gus, jenengan foto enggak sama ini? Kan enggak. Anggota DPR puluhan yang saya periksa, bahkan saya dihadirkan di MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, untuk meneliti. Ya, ada yang sama artis, ada yang sama teman sesama anggota dewan. Jadi kayak gini itu bukan persoalan ini saja, Mas Aiman. Semua sudah dilakukan. Baru kali ini, ya, ada kita menerbitkan sampai buku. Pertama judulnya adalah Jokowi White Paper. Dan itu bersama Dr. Resmond Hasyolan Sianipar, bersama Dr. Tifausiah Tiasima. Kemudian tiba-tiba orangnya keberatan, dan kemudian malah tidak hanya keberatan, langsung dituntut begitu saja. Ya kami senyum aja. Karena metodenya sama dengan Kang Sobari yang saya lakukan waktu itu. Jadi artinya semua juga menggunakan program yang sudah reliable, program yang sudah terpercaya. Namanya juga error level analysis, namanya histogram, namanya picture analysis, dan kemudian sebagainya. Face recognizer, sama, bahkan lebih modern lagi. Yang kemudian berikutnya ini, kami berencana menyebutkan trilogi namanya. Ini trilogi pertama karya Resmond Hasyolan Sianipar, judulnya Gibran Endgame. Trilogi kedua,
segera terbit karya Dr. Tiasuma ya. Tifausia Tiasuma. Ya. Judulnya Gibran Black Brain. Oh, itu akan muncul lagi. Akan muncul, sudah sebentar lagi udah Brain. jalan. Dan terakhir nanti akan muncul trilogi dari saya, judulnya Gibran Black Chapter. Dan semuanya metodologi Semua metodologis, isinya yang saya tuh soal fufu fafa. Ya, itu lengkap semua detail. Artinya apa? Dengan metodologi. Dan kalau tadi dikatakan apakah khusus kayak kembali soal Jokowi? Apakah tidak pernah kami menanyakan langsung ke UGM? Kita tampilkan. Ketika tanggal 15 April 2025, saya mau tampilkan skripsinya. Ya, covernya kita tampilkan pertama kali. Ini cover asli yang kemudian kita periksa, dan skripsi ini itu saya periksa, saya dapatkan dari wakil rektor. Iya. Oke. Inilah skripsi asli dari orang yang tertulis di sini namanya Joko Widodo. Saya terima dari wakil rektor 1 UGM. Ya, Profesor Wening Udasworo. Saya terima juga dari wakil rektor 4 Dr. Ari Sujito. Diserahkan langsung di ruang 109. Jadi ini resmi dari UGM. Kita terima bertiga, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa. Kemudian kita buka. Oke, masuk ke halaman berikutnya. Begitu halaman berikutnya, ketika lembaran pengesahan, ya. Nah, sebelum ke sini, satunya lagi. Saya waktu itu inilah yang kemudian pertama kali disoal oleh kawan Resmon. Hurufnya terlalu canggih. Ini hurufnya dicetak dengan mesin cetak baru. Saya tidak hanya melihat hurufnya, Mas Aiman. Saya lihat kertasnya. Kertasnya kalau dipotret ini sebulan sebelumnya, tanggal 15 Maret sudah dipotret oleh Resmon, tapi dengan kamera handphone. Kamera handphone itu resolusinya terlalu bagus malah untuk kertas yang jadi nggak kelihatan. Tapi kalau saya potret dengan kamera profesional, dengan kamera yang menghasilkan foto tidak hanya JPEG, Joint Picture Expert Group, tapi ini RAW, ini muncul kertasnya. Kertasnya sangat putih. Ini kertas baru. Bukan kertas yang usianya sudah 40 tahun. Kita bandingkan dengan gambar yang tadi. Yang ketikan tadi. Secara kasat mata saja teman-teman bisa bandingkan kertasnya. Nah, ini kertas lama yang usianya kira-kira sudah 40 tahun. Ini di satu buku skripsi yang di sama. satu buku skripsi yang sama. Logis tidak? Di satu buku skripsi yang sama kertasnya beda-beda. Saya yang jawab nanti. Nanti dulu. Ya. Jawab, gak pernah lihat buku ini kok jawab. Ya. Udah. Satu lagi yang menarik. Di buku ini teman-teman lihat. Ini tempusnya kira-kira November 85. Di sini tertulis Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Oke. Saya pertama yang saya cari orang yang selalu disebut oleh Jokowi. Namanya siapa? Pak Kasmujo. Nggak ada Pak Kasmujo. Mana ada dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing akademik nggak ditulis di skripsinya. Berarti dia malin kundang kalau nggak nulis. Iyalah, masa orang yang berjasa sudah dihadirkan di depan bolak-balik nggak ditulis. Dan yang paling menarik ini teman-teman semua. Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, betul. Tahun 85 November, Pak almarhum Ahmad Sumitro memang masih doktor. Lihat halaman yang tadi lagi. Yang putih tadi. Yang masih baru tadi. Nah, 1985. Sekali lagi. Ini 1985. Sudah tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dikukuhkan sebagai guru besar pada bulan Maret 1986. Jadi sudah jelas ini mendahului zaman kertas ini. Terus kemarin ada pernyataan dari rektor katanya sudah muncul SK-nya. Teman-teman, orang yang sudah muncul SK-nya kemudian dituliskan namanya, nggak mau tanda tangan. Kan belum mengucapkan pidato guru besar. Belum mengucapkan, kalau dia mau, aneh rasanya. Jadi artinya, ini jelas menunjukkan, kalau dalam skripsi ini, tidak benar bahwa ini adalah skripsi yang benar-benar sama kertasnya. Ini kertasnya baru, sudah profesor, dan satu lagi yang paling penting, tidak ada lembar pengujiannya di skripsi ini. Skripsi tanpa lembar pengujian, berarti tidak pernah diuji, artinya juga tidak pernah lulus dia. Satu lagi, Mas Aiman, saya tunjukkan yang ingin dilihat Mas Refli.
adalah Dr. Sigit Sunarta sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM telah pernah menunjukkan, coba gambar Pak Sigit Sunarta pegang ijazah, ya, fotokopi ijazah yang terlipat. Nah, ini ijazah yang dipegang Pak Dr. Sigit Sunarta terlipat. Artinya fotokopi ijazah yang diakui oleh Universitas Gadjah Mada, dan juga di satu kesempatan Pak Rifai juga mengiyakan ini di satu TV, ya dari UGM memang terlipat ini. Itu adalah yang terlipat. Kenapa kemudian dari beberapa tampilan Mas Aiman, seluruh pemirsa Indonesia Bidang Nonton, bentuk dari ijazah Jokowi ini banyak. Satu yang terlipat, dua yang tidak ada lipatannya, yang kemudian digunakan pada saat legalisasi tadi. Legalisasi pun dua macam, yang satu terkompresi, yang satu normal. Kemudian ada lagi punyanya Dian Sandi, ya, yang kemudian itu miring kanan kirinya dan berwarna. Kan aneh sekali. Jadi satu hipotesis yang kami lakukan adalah ketika kemudian ini keluar, maka bentuk dari ijazah dan fotokopi ijazah Jokowi ini banyak. Tidak hanya satu jenis, tapi itu banyak, dan Jadi, ini sangat mencurigakan. Ini menurut Mas Roy ya. Ya. Jadi di aslinya dalam tanda kutip ya. Ya. Pokoknya sumbernya lah. Sumbernya. Sumber yang difotokopi tahun 2012, 2014 itu berbeda. Berbeda. Yang satu yang 2012, 2014 sama, Oke. karena sama-sama Prof. Muhammad Naim. Oke. 2019 berbeda. Tapi tadi kan yang 2012, 2014 itu yang ukurannya beda itu tadi. Yang ukuran proporsi. beda tadi 2014, 2019. Oh, oke. Ya. Jadi yang 2014 dan 2019 Beda. sumbernya beda. Sumbernya beda. Sumber ijazahnya beda. Iya, sumber ijazahnya beda, dan kemudian difotokopi dan kemudian dilegalisasi. Dan Ya, ini saya bukan tambahkan masalah sedikit ya, sebelum silon Andi atau tidak, Sini aja, ya. Pak Bambang. Dan saya minta Mas Refli Harun juga boleh komentar karena ini lulusan UGM asli juga, ya. Jadi yang bukan lulusan asli, saya kira nanti cukup dengarkan dengan ketawa saja, ya. Ngaco asli aja. dan mantan ketua BEM. Iya, asli dan ketua BEM. Saya ketua Korps Mahasiswa Komunikasi, Mas. Oke. Ketua Komaku. BEM. Oke. Jadi begini Silakan. Mas Aiman ya. Ya. Saya ingin bicara dua saja penampakan ijazah yang menurut saya penting untuk kita renungkan. Kata Ebit GAD ya. Yaitu apa yang ditampakkan oleh Dirtipidum Juhandani. Coba lihat mana yang Dirtipidum. Yang di Bareskrim. Yang di Bareskrim. Yang dari saya di Bareskrim yang terlipat. Ya. Tadi Yang udah muncul. terlipat. Tadi ini Nah nih. ini ya yang di Bareskrim. Oke. Kita lihat ya ijazahnya Presiden. terlipat. Beda kan? Coba tunjukkan yang di KPU. Mau 2014, 2019 silakan. KPU 2014 atau 2019. Ini udah ada garisnya ya. Ada. Oke. Oke. Mana KPU-nya? Ada garisnya dan ada noktahnya. Nah ini nggak Oh. ada. Ada garisnya nggak? Nggak ada kan? Ini yang KPU ya. Ya. Nah, Di KPU 2000. ya kan? Dan nggak ada lipatannya kan? 2014 yang terkonden ini. Iya. Nah, Ada yang fotokopi karena terlipat. jadi pertanyaan saya adalah ya, kalau misalnya ada dua institusi resmi menunjukkan sebuah barang bukti dan kemudian berbeda, itu menjadi persoalan yang luar biasa. Itu sama dengan seperti Gibran, latar belakang pendidikannya ditulis berbeda antara KPU dan Setnek. How come? Dua-duanya adalah institusi yang resmi. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa, nah, nih, Nah ini. ya kan, berbeda kan? Tapi ini kan bukan legalisir. Iya, tetapi ini yang dijadikan barang bukti untuk menyetop yang namanya laporan TPUA. Ini yang ditampilkan Juhandani sebagai sebuah Iya. katanya ijazah yang sudah di Labkrim. Enggak, tapi begini. Mungkinkah ini mungkin difotokopi dari fotokopi? Lah ya itu. Iya, itu Fotokopi, yang jadi fotokopi, masalah fotokopi. adalah ya betapa tidak kredibelnya Bareskrim Mabes Polri mendasarkan pada ini untuk menyetop penyelidikan. Itu persoalannya. Oke. Kan Pasangan itu the situ. point is, ya kan? Oke. Jadi kalau seandainya yang ditampilkan ini dan kemudian berbeda dengan KPU, maka dua institusi resmi itu mengeluarkan spesimen ijazah yang berbeda. Itu masalahnya. Ya, Oke, Faiz. silakan. Oke, saya mau nanggapi sedikit. Nah, karena oke. Yang ketiga adalah ketika kita gelar perkara khusus pada tanggal 5 Desember 15 Desember 2025. Ini mohon maaf. Bukan ini dan bukan ini. Iya, lain lagi. Lain lagi. Fotokopi juga.
Enggak asli katanya. Oke, asli. Tapi bukan ini dan bukan ini. Yang itu ada embus-embusannya, yang ada watermark-nya. Dan Dr. Tifa itu sudah membuktikan kalau embus atau emboss ya kan, itu difotokopi berkali-kali masih akan tampak, ya kan, apalagi emboss. Karena itu coba bayangkan, ada 3 institusi yang menampilkan ijazah yang berbeda. Bareskrim Mabes Polri melalui Dirtipidum, yang kedua KPU Nasional karena permintaan yang sudah dimenangkan oleh Bonatua, dan terakhir adalah Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Inilah yang kemudian kita katakan sebagai sebuah petunjuk. Masa sih Bareskrim Mabes Polri susah sekali menemukan sebuah alat bukti untuk menunjukkan bahwa ijazah itu palsu? Masa tidak ada saksi, tidak ada ahli, tidak ada dokumen, tidak ada informasi elektronik untuk menindaklanjuti proses penyelidikan kepada penyidikan? Itu yang jadi persoalan. Jadi kita bicara tentang integriti penegakan hukum dan netralitas penyidiknya. Itu persoalan di negeri kita ini. Anda jangan berpikir bahwa seolah-olah penegakan hukum ini normal-normal saja. Kalau normal saja kita nggak di sini semua, kan begitu? Tidak ada pejuang yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran kalau semuanya normal. Allahu Akbar. Oke, silakan. Oke, saya mau meluruskan sedikit karena tadi nama saya disebut oleh Bang Roy ya. Dan kebetulan saya harus mewakili Pak Jokowi juga menjelaskan. Jadi pertama, perlu kita ketahui di semua kampus pun ijazah itu hanya dicetak sekali. Karena itu kalau ijazah hilang tidak mungkin dikeluarkan duplikat. Itu fakta ya. Nah, dicetak sekali ya. Sebelum diberikan ke Pak Jokowi, tentunya kampus harus memiliki filenya, yaitu apa, difotokopi 1 kali dan rupanya oleh UGM disimpan dalam kondisi terlipat. Makanya kalau kita lihat Pak Sigit pegangnya yang bergaris. Waktu kumpul reuni 1 angkatan itu, benar kan? Terlipat kan? 1 angkatan ada di atas terlipat juga. Jadi yang terlipat itu jelas itu file UGM terkait ijazah Pak Jokowi dan memang difotokopi saat sebelum diserahkan. Lalu kemudian jadi yang terlipat itu UGM clear 1 ya. Lalu diserahkan ke Pak Jokowi ijazahnya. Oke, waktu ikut pilkada, pilpres dan segala macam, dikopi dari beliau, dikopi lalu dilegalisir. Yaitu dibagikanlah di Solo, di Jakarta, ini udah ada semua nih ya. Jadi clear itu kopi dari, memang kopi dari yang di tangan beliau. Jadi kalau mau di-compare harusnya di-compare ke situ. Terlalu ada lagi satu fakta. Kok menurut si siapa? Ada penjelasan Itu persoalan fotokopi. Nah, enggak lah. Nanti bisa dilihat ya, bisa dicek ya. Pengerutannya itu apakah proporsional atau tidak kan nanti ada lapornya. Jelas ya. tidak proporsional. Nah, sudah dilapor. Sudah dilapor. Sudah saya lihat. Oke, tidak saya proporsional. lanjutkan sedikit ya. Nah, lalu ada lagi satu penampakan lagi, yaitu muncul dari ijazah difoto oleh Dian Sandi. Masuklah muncul, dan itu saya pastikan bukan scan, itu foto karena miring Bang. Ya, jadi sekarang ini yang muncul di luar ini, satu ada yang fisik Pak Jokowi, itu ada di Polda dan sempat ditunjukkan, ya, disaksikan oleh sama-sama, sekalipun waktu keluar beda pendapat, ada yang bilang lihat emboss, ada yang enggak, tapi oke lah, itu monggo ya. Lalu itu satu, lalu kedua ada yang fotokopi terlipat, itu filenya UGM. Lalu ada yang di Dian Sandi yang kemudian dilanjutkan oleh penelitian teman-teman. Ya. Kalau buat saya bisa simpulkan di sini, ini soal tampilan. Bagaimana mungkin barang fotokopi dengan barang scan mau disamakan atau barang foto, enggak lah. Kalau scan pasti color, kalau foto pasti color, kalau fotokopi pasti hitam putih, sama ya pasti beda ya. Dan yang satu menarik di sini adalah sampai hari ini tidak ada yang menyimpulkan ada perbedaan substansi loh. Oke. Ya, hanya perbedaan tampilan, yes, karena difotokopi, di scan dan asli. Substansi tidak yang berbeda. Namanya, jadi gini, ijazahnya dikeluarkan oleh rektor UGM. Ya, ditandatangani juga oleh dekannya. Ada nama Pak Jokowinya, ada NIM-nya, ada dinyatakan lulusnya, ada NIM-nya. Itu semua substansinya nggak ada yang berbeda. Dimanapun nggak ada yang berbeda. Lain kalau, mohon maaf, kemarin misalnya 2005 atau 2010 dimunculkan ternyata loh, ijazahnya dari Fakultas Ekonomi, titel Dr. Andes, itu baru problem. Jadi kalau buat saya sih temuan-temuan ini lebih kepada tampilan ya. Dan secara substansi buat saya nggak masalah. Apalagi mohon maaf, ini semua sudah diuji oleh lapor 2 kali. Bahwa kita nggak percaya sama lapor itu soal lain ya. Tapi sistem hukum Indonesia sejauh ini kita percayakan, dan nanti para laboran yang terlibat akan turun dipersidangkan, menyatakan di bawah sumpah. Teman-teman penasihat hukum boleh menguliti habis-habisan. Mereka menerangkan di bawah sumpah, kalau berbohong mereka juga akan mendapat konsekuensi. Pak Rifai. Mungkin sekilas itu teman saya. Yang difoto Dian Sandi itu sepengetahuan Pak Rifai itu apa? Yang difoto Dian Sandi dari ijazah asli?
Saya lihat dari ijazah asli. Oke. Dari ijazah asli. Dari ijazah asli. Iya. Berarti kita meneliti dari foto Dian Sandi itu dari ijazah asli kan? Iya. Ya udah, Sebentar. betul, selesai Sebentar. udah. Ini penting nih. Ini penting. Jadi sebentar, saya Ya, ya. Jadi apa yang diposting Dian Sandi adalah ijazah asli Pak Jokowi yang di-scan. Ya, ini pendapat saya ya, pendapat betul. saya ya. Oh, ini Oke. pendapat. Karena pertama saya melihat tampilannya Oke. sama. Nah, lalu pertanyaannya, Dan yang kami teliti adalah itu. Ah, nah, Berarti jadi- tidak ada persoalan dengan itu. Udah selesai, case nah, close. yang jadi masalah adalah, gini ya. Ada orang meneliti dari data sekunder, yaitu foto, fotokopi, scanning. Ada orang meneliti dari data primer, lembar aslinya. Tentunya kan berbeda. Menguji sebuah kaset dokumen, mau tidak mau metodologinya, mengukur ketebalan ijazah, jenis huruf, ketebalan tinta. Itu semua tidak mungkin bisa dilakukan tanpa melihat data primernya. Contoh, kita meneliti sebuah daun. Ya memang daunnya harus diteliti langsung, nggak mungkin foto daun, scan daun, bisa meneliti dan bisa menilai keaslian itu daun. Lebih kurang begitu. Jadi Mas Rifai. kalau buat saya ini metodologi yang berbeda. Satu aja. Dan yang jadi problem Bang, persoalannya adalah sudah sekunder. Yang jadi problem satu, berulang-ulang tiap hari Abang dan teman-teman menyatakan ini palsu, 1 miliar %, Nusa Kambangan Jokowi, bahkan tiap hari di media. Oke, Itu satu yang aja. membuat kita Satu memang aja jadi problem. yang untuk penjelasan. Saya meneliti rekaman suara Pak Habibie Andi Galip itu ya sudah rekaman yang beredar di luar, yang sudah beredar tahun 97. Itu juga rekamannya sekunder. Kemudian tapi karena alat yang kami gunakan adalah presisi, audio spectrum analyzer, error level analysis yang saya gunakan adalah presisi. Certified alat itu. Kemudian juga histogram yang saya gunakan sama. Hasilnya sama dan silakan diteliti orang lain, hasilnya juga pasti akan Tapi sama. ada yang Udah, salah. clear. Tapi ada yang salah. Tahun 2004, Apa itu? Artika Sari Devi Apa itu? Ya, Ini nggak dia ada melakukan hubungannya penelitian ini nggak ada yang hubungannya, ini mengatakan kacau ini. Nggak pernah bahwa ada itu. Ada toples itu Nggak ada. bahwasanya Ini itu ngaco. adalah Artika Sari Tidak Devi. pernah. Ini hoax Ternyata ini. itu adalah Nggak ada ya, ngaco ini. seorang Ini orang kalau baca dari Thailand. koran kuning ya Bisa kayak gini nih. lihat Nggak ada. dibuka di Google. Nggak ada, Itu nggak ada. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Red Bull.